Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang para kakak-kakak, adik-adik dan para sahabatku di Semanik. Kita kembali lagi di Semapur. Semanik punya cerita. Kita sekarang bersama kakak kita angkatan 86 di rest area kayak. Rest area Ciletuh, Cipayung. Nah, dan sekarang kakak silakan perkenalkan diri kak. Salam kak ke pagi Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kak semua Semanik. Alhamdulillah nih saya dapat kesempatan yang berharga ini, mudah-mudahan ada hikmahnya. Harganya berapa kak? Harga apa nih? Harga itu tadi berharga, sangat berharga, tidak ternilai, yang tidak bisa ditukar dengan apapun cenah. Cek lebaynya. Nah, jantan ini abdi di Piwarang memperkenalkan diri hiranya. Nami abdi Lutfi Alman Paluti. Nah, gitu. Panjang nama eta ngandes. Aya nu nyebat Kang Upai seur, aya nu nyebatnya Haji Upi aya gitu. Nah di sini di calokana opung. Nah, opung. Nah ini mungkin dalam kesempatan ini kita hanya istilahnya ngobrol ya. Tadi terkait dengan keberadaan Semapur di sini, ingin disampaikan pula bahwa kita di sini ada koperasi syariah yang namanya Koperasi Kita Setia. Ini mudah-mudahan dengan nama Kita Setia, kalau ada orang dari Nesaci bergabung dengan kita, semoga menjadi orang setia selamanya. Amin. Begitupun dengan Semanik ya. Nah, Semaniknya, Alumni Semaniknya. ihwalnya ini kebetulan di 86 abdi dengan kawan-kawan yang di sana seringkali mengadakan silaturahmi dengan berjudul yaitu tadi reuni. Nah, hikmah dari reuni ini ya, kita membina beberapa kegiatan bersama, pengajian, usaha bersama, baik di Ciawi, ada beberapa mungkin nanti kita bisa sampaikan ya. Kegiatan di sana ya. Nah, yang paling penting sini adalah misinya untuk mempersatukan keluarga, baik dari Semanik, kebetulan saya juga dari Nesaci, negeri Ciawi, ataupun juga dengan masyarakat semua. Mudah-mudahan koperasi ini bisa manfaat untuk mengembangkan dan mengeksplor, Amin ya robbal alamin. semua yang ada di kita untuk dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih syariah dan lebih baik. Begitu kira-kira ininya. Itu kak. Oh, begitu kira-kira ya. Terus ide koperasi Kita Setia itu dari mana pak? Dapat ide dari berdirinya koperasi Kita Setia itu dari mana pak? Yang setianya apa? Yang setianya apa nih? Nah, yang setianya banyak. Setia itu kita pertama belajar untuk setia pada pendirian ya. Setia pada pendirian yaitu agama tentunya. Agama nomor 1 ya. Agama nomor 1. Ini juga Nesaci 86 nih kebetulan datang. Itu seangkatan ya Pak? Angkatan. Semanik sih. Busu bubuyutan. Ulah kadinya heula. Semanik juga. Ulah kadinya Ya. kadi heula tah. Nah, pohon. Tadi pertanyaannya Beda di jalur. dari mana idenya datangnya? Ini kak. Ini dari 86 juga. Semanik. Kak siapa? Asep Jipo. Kak Asep Ipo. Cipo. Nah, mengenai ide ini sebetulnya panjang ceritanya. Dulu waktu kebetulan saya hampir di setiap sekolah gitu ya, baik dari grup di SD saya, SMP saya, SMA saya, grup kuliah saya tukang gembor-gembor ngumpulin orang gitu. Jadi digerebeken, digerebeken datang gitu. Nurut lah ya. Ya,
bukan saya sebagai panitia, tapi artinya saya yang suka ngabadolan orang gitu kan. Artinya dari situlah kita mulai dikembangkan. Pertama sekali saya berusaha bersama di Bandung dengan alumni jurusan arsitek kita. Jadi saya dengan tunjuk tonggong wae gitu tanya disuruh jadi ketua, baru bingung. Alumni yang di Bandung itu alumni kuliah. Alumni kuliah. Kakak kuliah di mana nih? Dari ATU STTPU. Lalu dilanjutkan ke UNWIM, Universitas Setelah United SMA kuliah di situ. Ya, 86. Tinggal di Bandung. Ya, Kos di Bandung gitu kos ya. di Bandung. Nah terus dari situ kita kan ngehimpun juga setiap angkatan, saya juga yang jadi motornya untuk ngumpulin orang. Masuk kakak jadi motor. Iya. Ditumpahkan atau? Ditumpahkan. Allah ya Rabbi. Karena saya memang kemana-mana naik motor. Di belakangnya ini teman udah pernah Ibu Eis, Ibu Lili, siapapun juga. Ya kawan-kawan. Di motor saya pernah. Di sini ada Sasis, anak alumni Semanik juga ikut bergabung di sini di koperasi Kita Setia. Ya, Kak, silakan, Kak. Lalu ide itu sampai sekarang berdiri ini koperasi itu sebetulnya ada yang bina. Yang membina kita adalah angkatan kita juga, kawan kita juga, pembina koperasi di Jawa Barat. Ya beberapa waktu lalu pernah Semapur liput ya, namanya Pak Haji Cep, dan beliau juga menjadi anggota. Tinggal di Tapos itu ya, yang kemarin kita wawancara ya. Citapen, ya. Nah ini juga beberapa hal yang banyak inspirasi dari beliau yang kita tindak lanjuti, istilahnya kalau dia itu sebagai konseptornya, kita mah praktisinya lah. Nah, di sini saya bersentuhan dengan masyarakat, pertama di Ciletuh. Ada beberapa kegiatan mungkin untuk saya coba sampaikan kepada kawan-kawan Semanik ini. Dari hikmah reuni itulah kita berkesinambungan beberapa hal. Karena apa? Kita merasa keluarga. Itu awalnya. Jadi mencara tema asa-asanya. Dengan ketemu sudah lama nggak ketemu lagi juga ada ini kan namanya keluarga mah kita pasti ngaku gitu. Itu adalah power terkuat. Nah ini makanya umpama suatu saat Semanik ini ada reuni akbar ini sampai terjadi lancar. Mudah-mudahan hikmahnya jauh lebih baik daripada apa yang sudah kita lakukan. Dan ini insya Allah dengan misi dari ini, salah satu misinya adalah mengumpulkan keluarga-keluarga Semanik baik dari 86 yang diawali oleh kita karena kita kedekatan untuk sudah solid ya. Mudah-mudahan bisa solid seluruh dari Semua angkatan, 42 angkatan ini kan ya, 42 ya? 42 dari 79 sampai 2020. Adik-adik kita yang baru lulus juga kita ikut sertakan. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan ini mangga silahkan nanti bagaimana acara itu bisa terselenggara. Mudah-mudahan panitia reuni ini juga nanti akan ikut berkecimpung untuk membina juga kebersamaan silaturahmi kita dari hal-hal yang lain. Saya hanya mengunci dua sisi untuk mengikat kita bisa berkesinambungan silaturahmi. Satu, tolab ilmu. Ketika kita belajar bersama, insya Allah kita akan terus bersama dan akan menjadi keluarga. Amin. Ya, kita kan tadinya gak kenal, kita ada reuni akbar ini jadi kenal, saling mengenal. Karena kita satu-satu pernah mencari ilmu di tempat yang sama. Maka sampai ini pun sekarang berkelanjutan. Jadi tetapnya ini bersilaturahmi panjang. Dan kedua, yang biasanya bersilaturahmi panjang itu ketika kita mencari nafkah bersama, baik itu nafkah zahir, batin dan sebagainya. Nah insya Allah itu akan menjadi kekuatan untuk tetap kebersamaan. Amin ya Rabbal Nah, ini mungkin dua sisi inilah kita ini kan dengan misi di koperasi ada kita untuk ini kan dikembangkan menjadi disosialisasikan kepada Semanik ya, alumni ya. Mudah-mudahan kita lebih bisa erat lagi, silaturahmi diawali dari reuni akbar. Mudah-mudahan sudah kenal makin kenal dan makin solid lagi, makin sayang, makin solid, makin kompak. Ya, Gitu. Ya Kak, ngomong-ngomong Kak, koperasi ini lahir tahun berapa? Tanggal berapa? Lahir tahun berapa?
Koperasi ini kalau dari usia termasuk bayi kayaknya ya. Baik. Iya, karena belum setahun dia ini. Oh, belum setahun. 19 Oktober. 19 Oktober 19 Oktober sekarang 2019. 2019 berarti sekarang baru 9 bulan kurang lebih ya. 8 bulan ke 9-nya sekarang. Gitu. Pusat koperasi itu di sini, Pak. Sebetulnya ini hanya kantor pemasaran saja. Kantor pemasaran. Intinya kalau koperasi kita diawali karena kita melihat banyak orang yang butuh, kawan kita, teman kita menjual kapling syariah, cicilan syariah. Alhamdulillah dari Semanik ini pembelinya salah satu Pak Sapodin ya, itu yang lebih dikenal Pak. Kapling tanah atau kapling rumah ini? Kapling saya kapling tanah. Kapling tanah gitu ya. Kaplingan tanah. Kaplingan tanah. Kalau rumah nggak ada kapling. Iya bukan kapling, kalau rumah udah rumah. Tipe sekian. Jangan salah tafsir ya. Rumah nggak ada kapling, tanah yang ada kapling. Silakan coba alumni Paguyuban yang ingin mendapatkan kapling, hubungi aja koperasi kita Setia. Ya, masih banyak tanahnya kan. Kapling tinggal satu sekarang. Kalau tanah yang mau kita ini kan udah kita follow up beberapa pemilik tanah. Ada yang kita sudah bahkan ukur, tapi belum menyatakan siap untuk ini kan program cicilan. Kaplingnya itu daerah mana? Dari sini. Di sini di Ciletuh, di Kabandungan ada tiga Kabandungan jauh atau di Bandung atau ini di sini daerah ini dari sini juga namanya Kabandungan. nama daerahnya Kabandungan tapi desa Cipayung bukan di Bandung itu, bukan Kabandung gitu. desanya yang di sana disebut desa Cipayung. Kalau ini Cipayung Girang jadi dua. Ada desa Cipayung, sini Cipayung Girang. ada desa Cipayung dan desa Cipayung Girang. Ada juga Payung Pelangi yang warna-warni. Tapi itu bukan desa. Itu bukan desa. Zaman dulu kan ada payung warna-warni itu. Payung. Mudah-mudahan nih dengan kata Cipayung, mudah-mudahan nanti di Semapur ini menjadi payung untuk Semanik, untuk kebersamaannya di payung. Amin, amin. Mantap juga ya. Berarti Bapak sudah mempercayai kita untuk bergabung di Kita Setia Semapur ya. Dan buat rekan-rekan di sana di Paguyuban, di alumni Semanik, bila ada apapun kebutuhan ya untuk kapling, apalagi Pak? Kita ada jenis usahanya, salah satunya agen marketing. Agen marketing itu agen ya. Kalau untuk tanah di sini kan pada disebut bio. Kalau kita bukan seorang biom tapi marketing profesional, kita latih. Jadi kita semua di sini melatih bersama-sama dengan semua komitmen yang tegas, jelas dengan bentuk syariah. Jadi di sini juga ada pengajian dulu dengan membahas segala dari fikihnya, tauhid dan secara ininya semua dilaksanakan dengan lebih Islamiah gitu. Hal-hal yang lain selain itu ya monggo, selain kapling di agen marketing kita bahkan membuat beberapa usaha perdagangan koperasi sendiri. Kita mengkaryakan ibu-ibu membuat rempeyek. Industri ya gitu. Silakan siapa yang punya rempeyek kita ambil, kita jual bersama. Lalu juga ada orang yang membuat kue-kue lain, silakan. Bahkan kemarin kita sudah mengadakan kursus untuk ibu-ibu membuat kue-kue, membuat segala jenis minuman. Chefnya Haji Wita juga anggota koperasi kita ya. Nah itu mudah-mudahan dengan adanya personal yang punya keahlian lebih banyak lagi, tentunya kami mengharapkan juga nih dari Semanik, siapa yang punya usaha keterampilan dan punya keahlian mari kita bergabung. Diawali dari koperasi Kita Setia, mungkin saja bisa mengembangkan, mungkin saja ada koperasi-koperasi lain. Apakah setiap angkatan atau apa nanti dikolektifkan menjadi sebuah kelompok koperasi yang bisa bekerja sama salah satu dari koperasi satu dengan koperasi lain. Kawan-kawan, kalau ibu-ibu yang di sana yang punya keahlian memasak ataupun apapun keahlian rumah tangga, silakan hubungi koperasi Kita Setia, akan ditampung di sini. Misalnya ahli punya usaha kue
atau ada yang kue atau apa? ada yang mau ini Pak, kalau ada yang mau usaha dari sisi makanan, mau belajar memasaknya, mau diminta dibantuin dulu untuk pemasarannya, insya Allah dimulai dari kita. Silakan. Hebat. Masih kita setia. Oh ya kak, kalau kakak tinggal di mana sekarang? Kalau domisili KTP-nya Bandung. Cuma karena di sini ada titipan ya, istilah warisan orang tua. Ada rumah pusaka, saya rawat di sana. Karena orang tua dulu sudah merintis dari tahun 70-an itu ada berdiri majelis buat ibu-ibu pengajian, juga ada kemudian bapak-bapak. Nah, kami sekeluarga sudah sepakat untuk melanjutkan perjuangan orang tua itu sendiri. Berawal dari situ kita sembahkan, makanya di Nesasi pun di lokasi ini saya ajak dari pertama Nesasi dulu untuk pengajian setiap sore. Hari ini ada jadwal setiap Sabtu pada asar. Kalau Semanik 86-nya ada juga kegiatan. Kalau Semanik 86 kita pengajian biasanya itu dari kolektif oleh ibu-ibu 86 dari IPA. Dari IPA itu dengan Ibu Haja Siti Farida dan kawan-kawan. Di majelisnya Ibu Haja Ida juga ada pengajian. Kebetulan angkatan 86 udah beberapa orang ikut ngaji ya. Ikut ngaji kesananya tiap hari Rabu jadwalnya. Tapi sesekali kita berkumpul, nah kita zikir bersama, bahkan kita pernah membaca Yasin bersama. Ya Pak, sekarang saya ingin nanya nih Pak, di operasi kita ini, kita setia ini ada sirkuit. Ya, Ada sirkuit ya. Saya dengar-dengar baru buka ya. Ya, baru buka, memang karena lockdown ya, jadi kita nggak dibuka secara ini dulu, belum diresmikan Belum diresmikan ya. Ya, resmikannya kapan? Mudah-mudahan kalau sudah PSBB-nya berakhir kita ingin resmikan ya. Ini waktu uji coba memang sudah kita buka secara perkenalan saja. Tapi sekarang pun ada yang latihan 1 orang, 2 orang tetap ada. Biasanya di hari sekarang nih Sabtu dan Minggu biasanya suka ada latihan. Latihan. Balapan ya. Ya. Berarti boleh dong saya coba nanti. Boleh nih. Mudah-mudahan kalau ada Kang Bima TB nih ya, juara 1 terbaik Kabupaten Bogor yang suka tampil di sini. Itu alumni mana? Semanik ya? Bukan. Itu juara 1 Kabupaten Bogor. Kudu dilawan ke alumni Semanik. Belum tahu Opung pembalap nomor 1. Bang Opung boleh tes. Boleh. Ada legendaris dari 86 Semanik yang bernama Pak Maman Bering. Oh, Pak Maman Bering dari 86 juga. Kalau pembalap pasti kenal namanya Bering. Tapi saya belum kenal. Belum kenal? Oh, Berarti saya- Kak Akang belum menjadi pembalap di sirkuit. Oh, saya mah pembalap sirkuit. Gak Adventure percaya. barangkali ya? Bukan sirkuit saya mah. Gak percaya. Mangga Kadang-kadang saya main di sirkuit ya. Ah. Mau finish nggak jadi. Keburu bangun tidur. Buru bangun game ya. kali ya, Pak? Enggak, lagi mimpi. Tapi pembalap ya, pemuda berbadan gelap. Bermuka gelap juga. Berbadan gelap, bermuka gelap. Minum Kak. Silakan sambil santai ya, kita sebetulnya di acara sambil ngobrol-ngobrol juga. Saya baru pertama kali nih jadi MC nih. Dipaksa. Iya, saya juga baru pertama kali diwawancara. Oh nih. gitu ya. Jadi kita sama-sama gemper. Ayat enggak kena. Sama-sama gemper. Jadi masih ngomongnya balangatotan gitu. Nah, itu. Soalnya nggak disiapin dadakan. Iya, dadakan. Kalau MC Kang Dede kan dia mau memang udah kerjaan di situ. Ulah ngarumpi di dia kayak kakak. Oh gitu ya. Dibedakan Kakang Dede kayak ngambek Kakang. Kang Dede lagi nonton. Mual gagal. Mual gagal cenah. Kalau Kang Opung gagal wae. Dede. Nah, Kak, kembali lagi ke sirkuit Kak. Sirkuit ini, kepemilikan sirkuit ini punya siapa Kak? Koperasi atau pribadi? Nah, kalau lahan itu lahan dari anggota koperasi. Lahan di sini adalah beberapa orang anggota koperasi memiliki lahan itu. Lalu koperasi diinikan untuk mengelolanya. Bahkan diawali Pengelolanya dari koperasi. Kita setia padamu ya. Ya, setia. Kalau kata setia itu panjang. Panjang. Iya.
orang pembalap harus setia terhadap kedisiplinan, harus setia kepada setiap aturan. Kalau saya setia NKRI. Nah, itu juga bisa setia. Itu. Itu. Tanggal 19 ya. Jadi mudah-mudahan ini lebih lanjut lagi dari acara Semapur ini. Nanti ada beberapa hal juga mungkin dari anggota koperasi umpama ada yang ngasih. Jangan lupa tanggal 19 Juli tentang sirkuit. Ya. Barusan ngomong sirkuit. Oh iya. Ada apa? Ada apa nih? Tanggal 19. Pada saat 19 semua ada apa? cicing orang ge nyaho, ulah bisik-bisik atuh. Sedang MC anyar euy. Bere nyaho. Sebetulnya dia bukan nggak kapah. Dia itu takut kalau dia kapah nanti dituding mau menggeserkan bere, nggak enak kan. Jadi ini adab. Apa ada? Iya. Teh nyaho orang ge. Nu penting mah heueuh we gitu. Nih Kak, sirkuit tanggal 19 minggu depan ya? Ya, yang 19 Itu rencana Semapur itu diundang. Diundang untuk melihat sirkuit baru itu. Di tanggal 19 itu ada apa sih Kak sebenarnya Kak? Biar mereka tahu dan antusias ingin melihat nanti tanggal 19 itu meriahnya kayak gimana sih? Keseruannya itu bagaimana sih? keseruannya. Jangan disebutkan Kak. Itu biar penasaran. Biar tanggal 19 mereka pada nonton semua Kak. Tapi kunci-kuncinya ya Kak. Kuncinya Tanggal 19 itu apa Kak? intinya ingin memperkenalkan sekali kapasitas dari Semanik ini apa aja. Pertama, sirkuit ini milik orang dari alumni Semanik dan dari operasi ini banyak Semanik. Lalu akan tampilkan juara legendaris dari Semanik, juara cross rupanya ya. Tadi Kak siapa? Riding Abering itu dia juga mungkin nanti mudah-mudahan nih kalau ada. Udah nasional nggak? Riding nasional juga ya? Mungkin pernah ya kalau Porda ya, mungkin Porda pernah. Cuma kami berharap yang walaupun tidak pernah tahu ada pembalap alumni Semanik ternyata ada di balapan, mudah-mudahan yang pembalap dari Semanik ayo kita kumpul bersama kapan-kapan. Oh gitu. Nah, itu intinya. Nantilah tanggal 19 Opung mudah-mudahan bisa mencoba sirkuitnya. Ada juga Kak dari 93 juga ada pembalap itu, ada juga yang saya tahu mah dulu teman saya 93 angkatan 93 itu Yongki itu pembalap juga. Insya Allah nanti besok saya akan sama-sama saya ke sana. Apalagi ada Pak Bering, Yongki, saya balapan betul siapa yang kalah duluan. Yang kalah duluan paling saya. Kalau nggak salah Pak Haji Endeng nih juga ini pelaku paling perintis awal rame di Bogor kita nih. Pak Haji Endeng itu Semanik. Ya, Angkatan berapa? angkatan tahun 85. Kelas kakak ya. Kelas. Nah, mudah-mudahan itu kalau misalkan beliau juga bisa tampil untuk bersilaturahmi intinya ya, mengembangkan pembalap-pembalap muda baik yang dari Semanik ataupun dari luar. Mudah-mudahan kita bisa membina karena kita di sini ada pembina dari ini. Ini orang kalau sudah menyebutkan Pak Haji Cece pasti pada kenal semua. Barangkali ada di Semanik ini dia kenal, mangga yang suka tampil di lapangan pasti kenal Pak Haji Cece gitu. Beken berarti ya. Beken karena beliau ini memang dulu jawara dari balapan juga. Ini orang Senewe. Berarti mengharumkan Semanik juga nih ya. Bersama sekelas barengannya satu lifting dengan yang Bering itu tadi, Maman Bering. Berarti sekelas itu ya satu angkatan lah ya. gitu di lapangannya. Usia beda. Coba tuh angkatan yang 2000 ke atas, 2010 ke atas tuh katanya Masih muda ya, masih muda ya. masih muda-muda itu. Katanya antusias sekali dengan balapan motor. Nah, sekarang ada ininya, ada wadahnya nih. Daripada balapan di jalan raya ya nggak dapat hadiah, kecelakaan yang ada. Sekarang ada wadahnya, silakan yang senang kebut-kebutan. Nah, mari ke sini ke koperasi kita setia. Pasti ada sekolahnya kan nanti ada berharap begitu karena mungkin ada waktu yang akan kita bimbing kalau sudah banyak pembalap sebelum event. Pasti kita harus ada kualifikasi ya, siapa yang layak untuk ikut
proven atau yang belum layak. Nah, sebelum itu uji kelayakan pasti tentunya harus ada pembinaan. Nah, mudah-mudahan di situ ada kelas apa untuk ini ya, ada macam briefing, pengarahan apa dan sebagainya, tata tertib, bahkan bila perlu disisipkan dengan sportivitas yang menganut dari kesetiaan lagi terhadap apa kemaslahatan, jangan ada kecurangan sportif dan lebih bertakwa. Itu satu, kita yang beriman ya, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Satu itu tujuan hidup kita buat apa sih? Nah, dan tujuan dari Kakak Lutfi dalam hidup Kakak Lutfi apa ya? Sesuai perintah Allah ya tentunya harus ibadah kan, gitu kan Prinsipnya dalam Quran, wa ma khalaqna wa insa illa liya'budun. Sebetulnya tidak ada yang harus kita lakukan selain ibadah. Cuman kan ibadah ada dua, hablum minallah, hablum minannas. Kita di dunia sekarang beribadahlah kepada manusia, maka Allah akan memberikan segala hidayah dan membukakan apa segala kebutuhan dalam ibadah itu sangat luas. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang berguna untuk orang lain. Dan kita menjadi orang yang berguna. keren aku nggak kira beda rambut bersama sip muda tuh yang tua apanya kan? Apa tuh? Rambut. Rambutnya warnanya ya. Warnanya. Kalau masih hitam. Di sana juga tua tuh. Yang megang kamera juga tua. Ulah cerita. Itu nyawa nih ya. Ya kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabat, kakak-kakak dan adik-adik kelas Manik dimanapun berada. Kita tadi sudah wawancara. Waalaikumsalam. Ibu bisa. Alhamdulillah. Ya, kita barusan berbincang santai dengan Kakak Lutfi angkatan 86. Mudah-mudahan dengan perbincangan ini ada manfaatnya. Amin. Bisa rekan-rekan pun tahu tentang koperasi kita setia ini. Dan mudah-mudahan ini berkah semua ya Kak ya, pertemuan kita ya. Nah, dan satu lagi Kak, terakhir Kak, buat Kakak ini, pendapat Kakak tentang Rene Akbar nantinya gimana Kak? Rene Akbar ini kan kita tunda nih sebelum ada dari keputusan dari pemerintah nih tentang musibah dunia ini COVID-19 yang tadinya rencana kita adakan 5 Juli kemarin tuh, tapi kita laksanakan dengan virtual kemarin Kak di RRI Bogor minggu kemarin ya. Dan kita umumkan, ketua panitia reuni umumkan Rene Akbar itu kita tunda dan sampai tahun 2021 sampai pengumuman pemerintah aman dari COVID-19. Dan Rene Akbar itu sendiri menurut Kakak bagaimana untuk para alumni ini, pendapat Kakak bagaimana Rene Akbar ini? Baguskah atau apakah? Sangat bagus tentunya ya. Karena dari reuni ini adalah tadi pembuka silaturahmi. Sedangkan sudah Allah janjikan bagi orang yang bersilaturahmi itu adalah pintu segalanya, gerbang sebagai untuk pembuka hidayah. Baik rezeki, ilmu, termasuk kebutuhan dunia dan akhirat. Jadi umpamanya terjadi apa reuni ini sukses lancar, itu ada sebagai gerbang awal dan mudah-mudahan diperkenalkan di reuni Akbar nanti. Setelah reuni Akbar itu yang paling penting, yang paling penting yaitu kesinambungan dari silaturahmi itu sehingga banyak hidayah, mudah-mudahan hidayah kebersamaan kita menjadi jauh lebih barokah dunia dan akhirat. Jadi jangan setelah reuni Akbar aja saya atasan deh itu silaturahim deh. Mudah-mudahan setelah reuni Akbar silaturahim kita tetap kita jaga. Langsung justru itu hanya pembuka, tapi dari reuni itu adalah PR kita kesananya. Pasca reuni itu apa? Pasca reuni itu berarti harus jauh lebih bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak atas waktunya.
Mohon maaf kalau ada canda-canda dari Opung. Oh, asik. Ya, asik. Kita asik. Asik kan? Beda tunduk kumpul tadi. Beda tunduk. Kopi kita tadi dia minum. Gitu. Orang mah di lembut. Ayo kita minum lagi dulu ya. bersama. Ya. Demikian saya boleh Pak ya. Ayo. Demikian sahabat-sahabatku, kakak-kakak kelasku, adik-adik kelasku, dan satu angkatanku dimanapun berada. Demikian wawancara kita dengan kakak kelas kita, kakak Lutfi, angkatan 86, tentang koperasi kita setia, dan juga tentang sirkuit anyarnya katanya. Besok tanggal 19, jangan lupa tonton saya ya. Saya juga mau balap sama orang-orang beken itu, yang kakak-kakak kelas kita. Terima kasih sudah menonton Semapur Semanik Punya Cerita. Saya Edi Opung pamit heula ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajiban guys.